Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak ibu, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak ibu semuanya pasti belum tahu ya ibu siapa karena kita baru pertama kali bertemu. Maka dari itu ibu akan perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Yeni Melani. Biasa dipanggil dengan nama Ibu Yeni. Ibu merupakan guru sejarah di kelas 10. Jadi anak-anak ibu di kelas 10 ini akan belajar sejarah bersama ibu ya. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu sejarah, yaitu mengenai pengertian sejarah. Oleh karena itu anak ibu semuanya diharapkan menonton video ibu sampai habis. Pada pertemuan pertama kita ini, ibu akan membahas mengenai materi konsep dasar ilmu sejarah. Nah, di dalamnya itu khususnya kita akan mempelajari tentang pengertian sejarah. Jadi kita akan membahas mengenai asal-usul kata sejarah, kemudian kata sejarah dari bahasa Eropa, lalu kesimpulan pengertian sejarah, dan definisi-definisi sejarah menurut para ahli. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun. Nah, syajarotun ini artinya pohon. Pohon dalam pengertian di sini anak ibu maksudnya adalah tanda kehidupan. Nah, kenapa tanda kehidupan? Karena di dalam pohon ini kita bisa melihat ada bagian-bagiannya. Pertama ada akar, kemudian ada batang, ada rantingnya, ada apa lagi? Ya, ada daun, dan yang terakhir ada buahnya ya. Di sini ibu pakai buah mangga ya untuk ilustrasinya. Nah, kemudian setiap bagian pohon ini tidak bisa lepas satu sama lain karena setiap bagian-bagian ini yang membuat pohon itu menjadi hidup ya nak. Nah, ibu mau bertanya nih, apakah pohon bisa hidup tanpa akarnya? Nah, nggak bisa kan? Kemudian bagaimana bisa ada buahnya nih, buah mangga, kalau tidak ada batang dan rantingnya? Tentu tidak bisa juga ya. Jadi kesimpulannya, pohon ini menunjukkan adanya suatu pertumbuhan. Nah, lalu apa hubungan pohon dan sejarah ini? Nah, dari arti syajarotun yang tadi adalah pohon dan sejarah itu menyangkut manusia. Nah, contohnya ya, saat di kelas kita ada membahas tentang tokoh yang ada di dalam mata uang ya dan peranannya. Nah, jadi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah. Kemudian pohon ini juga melambangkan bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang ya. Maka kita bisa mengartikan bahwa manusia itu terus hidup, terus bergerak, terus tumbuh dan berkembang seiring perjalanan waktu dimanapun manusia itu berada ya. Dimanapun manusia itu berada dalam waktu kapanpun dan tempat di mana terjadinya suatu kejadian. Nah, jika awal hidup sebuah pohon itu bisa dimulai dari biji atau bisa dimulai juga dari akar atau batangnya, maka awal hidup manusia itu berawal dari yang pertama adalah dari proses kehamilan, kemudian yang kedua ada fase kelahiran. Lanjut ketiga ada fase bayi dan anak-anak. Selanjutnya fase remaja,
fase dewasa, fase orang tua, dan fase lansia. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah sejarah itu bukan hanya berbicara mengenai masa lalu saja, tetapi sejarah juga berbicara tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia di sini maksudnya dalam konteks ruang dan waktu. Artinya ada masa lalu, kemudian tentu ada masa sekarang ya, dan kemudian ada masa yang akan datang. Jadi sejarah itu tidak hanya berbicara mengenai masa lalu saja ya nak. Jadi ada tiga konteks dimensi waktu sejarah. Nah selanjutnya kata syajaratun ini diserap dalam bahasa Melayu nak, menjadi syajarah ya, menjadi syajarah. Karena bahasa Melayu adalah asal muasal bahasa Indonesia sekarang. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Indonesia yang baku disebut dengan sejarah. Jadi dari bahasa Arab syajaratun diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah dan dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Selain syajaratun yang berasal dari bahasa Arab, ada kata-kata Arab lainnya yang memiliki arti hampir sama, yaitu yang pertama adalah silsilah, yang kedua ada riwayat atau hikayat. Nah, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Pertama itu ada silsilah. Silsilah merujuk pada keluarga dan nenek moyang. Pada masa kerajaan di masa lalu anak ibu sering dibuat silsilah keluarga kerajaan ya, mulai dari pendiri kerajaan sampai kepada raja yang sedang berkuasa saat itu. Nah contohnya silsilah, kita ambil contohnya silsilah kerajaan Majapahit ya. Ada dimulai dari Raja Raden Wijaya pendirinya, kemudian ada yang kedua Raja Jaya Negara, dilanjut Raja Sri Kitarja, lanjut lagi ada Raja Hayam Wuruk. Pasti anak ibu udah kenal nih, udah tahu ya. Kemudian ada Raja Wikramawardhana, lalu ada Raja Suhita, ada Raja Kertawijaya. Selanjutnya ada Raja Sawardhana, kemudian ada Raja Purwawisesa, ada Raja Bre Pandansalas, ada Raja Bre Kertabumi, dan ada Raja Girindrawardhana. Jadi maksud ibu silsilah di sini kayak struktur organisasi di kelas itu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi ada, kalau silsilah keluarga kerajaan itu dibuat dari pendiri kerajaan ya sampai raja yang berkuasa. Nah, apa anak ibu bisa membuat silsilah? Bisa ya. Anak ibu bisa membuat silsilah keluarganya ya. Ada dari keluarga ayah, keluarga ibu, kakek, nenek. Kayak seperti itu juga bisa dibuat ya. Nah, yang kedua ada hikayat. Nah, hikayat merujuk pada cerita tentang manusia sebagai objeknya. Nah, jadi sama kayak biografi. Apabila cerita itu ditulis sendiri oleh pelakunya, itu dinamakan autobiografi. Nah, contoh hikayat yang udah sering kita dengar nih, hikayat Hang Tuah. Ya, kalau contoh biografi buku yang berjudul misalnya Panggil Aku Kartini Saja, itu ditulis oleh penulis terkenal ya, Pramudia Anantatur. Jadi bukan ditulis sama sama pelaku sejarah aslinya, itu dinamakan biografi ya. Kalau ditulis sama sendiri itu autobiografi. Baik, kita lanjut pembahasan kata sejarah dilihat dari bahasa Eropa ya. Jadi yang pertama, sejarah dalam bahasa Belanda ialah geschiedenis. Kata ini berasal dari kata geschieden, artinya terjadi, yaitu sesuatu yang terjadi. Kemudian yang kedua, sejarah dalam kata bahasa Inggris ya ialah history. Nah, kata history ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia.
Nah, historia artinya apa yang diketahui dari hasil penelitian. Singkatnya, historia itu ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, sejarah dalam bahasa Jerman itu disebut Geschichte. Nah, yang berasal dari kata Geschichten. Nah, artinya terjadi. Kemudian sejarah dalam bahasa Prancis disebut historie, ya. Dan dalam bahasa Rusia itu disebut historia. Jadi ISTORYA, historia. Nah, berdasarkan asal usul penelusuran kata yang sudah kita bahas, maka Ibu bisa memberi kesimpulan mengenai pengertian sejarah. Nah, menurut Ibu, pengertian sejarah, sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa atau cerita yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang sudah diteliti oleh para sejarawan, ya. Jadi diteliti oleh para sejarawan dari masa ke masa. Itu pengertian sejarah menurut Ibu. Bagaimana pengertian sejarah menurut anak Ibu? Anak Ibu boleh tulis ya, apa pengertian sejarah menurut pendapat anak Ibu ya. Kemudian tadi Ibu bilang yang diteliti oleh sejarawan dari masa ke masa. Nah, apa anak Ibu tahu apa itu sejarawan? Baik, Ibu akan jelaskan. Sejarawan itu sebutan untuk ahli sejarah sebagai orang yang mempelajari, orang yang menulis masa lalu, yang dianggap sebagai narasumber terpercaya di bidangnya, yaitu di bidang sejarah. Nah, sejarawan ini menghasilkan karya sejarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Ahli yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu menurut Herodotus. Ini ada gambarnya ya, bisa anak Ibu lihat. Nah, menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran itu disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri ya nak. Jadi inilah definisi sejarah menurut ahli Herodotus. Nah, apa anak Ibu semuanya tahu siapa itu Herodotus? Jadi Herodotus itu adalah bapak sejarah dunia ya, bapak ilmu sejarah. Nah, disebut sebagai bapak sejarah karena Herodotus ini merupakan tokoh, merupakan orang pertama yang menulis kisah sejarah itu berdasarkan sumber-sumber yang sudah dapat diuji kebenarannya ya. Jadi sebelumnya juga sudah ada yang menulis tentang kisah sejarah. Tapi Herodotus ini adalah orang pertama yang sumber-sumbernya itu bisa diuji kebenarannya ya. Karya Herodotus yang terkenal itu berjudul The Histories. Nah, karya ini itu berisi tentang sejarah perang Yunani Persia ya. Yang kedua, definisi sejarah menurut ahli dari Edward Hallett Carr. Jadi ini ya gambar tokohnya ya. Definisi sejarah menurut Edward Hallett Carr yaitu history is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and an unending dialogue between the present and the last. Maksudnya menurut Edward Hallett Carr ini, sejarah itu ialah suatu proses interaksi yang berkelanjutan antara siapa? Jadi antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Kemudian menurut Edward juga sejarah itu ialah dialog tiada henti-hentinya antara masa sekarang dan masa lampau atau masa silam ya. Yang ketiga, pengertian sejarah menurut ahli bernama Robert V. Daniels. Nah, ini ada gambar tokohnya.
Ia memberikan definisi sejarah yang paling singkat. Menurutnya, bahwa history is the memory of human groups experience. Maksudnya, sejarah ialah memori pengalaman umat manusia. Yang keempat, pengertian sejarah menurut ahli Ibnu Khaldun. Ini adalah gambar Ibnu Khaldun. Nah, menurutnya, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Yang kelima, pengertian sejarah menurut ahli yang bernama R. Muhammad Ali. Menurutnya, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, jadi sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi di masa lampau. Selanjutnya, sejarah menurut tokoh Muhammad Yamin. Menurutnya, sejarah ialah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran tentang kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.